Halo teman-teman semua. Selamat datang di channelnya Ansel Keren. Di sini saya akan membahas. Tapi sebelumnya mohon maaf ya, saya berada di hutan belantara. Orangnya juga hutan. Tetapi di sini teman-teman semua saya mau membahas tentang interaksi di Facebook. Jadi ada yang mengatakan bahwa interaksi yang baik itu seperti apa? Karena mengapa demikian? Kalau kita interaksi berlebihan itu nanti spam. Dan kalau kita tidak interaksi, pasti konten kita tidak berkembang dengan baik. Lalu bagaimana interaksi yang baik? Jadi teman-teman semua, di sini saya mau sampaikan sedikit pengalaman terkait itu. Mungkin ini menjadi bermanfaat untuk saya dan teman-teman. Jadi teman-teman bisa dengar sampai selesai, karena saya juga cukup sedikit lama, sekitar 6 bulan 7 bulan sudah bergabung dalam dunia Facebook dan selalu membuat konten. Jadi sesuai pengalaman yang saya mau membagikan teman-teman. Jadi soal interaksi itu mengomentari video kita terhadap orang lain dan orang lain mengomentari video kita seperti itu. Bukan hanya komentar saja tapi like, share, bagikan, share itu ya. Kemudian komentar dan lain-lain. Kemudian kita membagikan ke grup dan lain-lain, itu termasuk semua interaksi. Dan kita sudah biasa lakukan, tetapi interaksi yang baik itu seperti bagaimana? Teman-teman, kalau kita interaksi berlebihan, itu nanti spam. Artinya Facebook itu dibatasi untuk berinteraksi. Jadi teman-teman saya sarankan untuk kalau kita mau interaksi, ya interaksi 10 menit pertama mungkin 10 orang atau 5 orang. Kemudian kita tunggu sampai 20 menit ke depan, kita bisa interaksi juga. Kemudian 20 menit ke depan, nah seperti itu. Kalau teman-teman mau interaksi hanya sebatas itu. Kalau kita teman-teman berlebihan, itu nanti spam. Dan kalau teman-teman sesuai pertanyaan yang satu, kalau teman-teman kita tidak interaksi, itu apa yang terjadi? Jadi teman-teman, kalau kita tidak interaksi, maka konten kita tidak akan berkembang. Dan konten-konten kita juga tidak dikenal oleh orang lain. Karena apa? Interaksi ini merupakan salah satu jembatan yang bisa menghubungkan kita dengan orang lain. Kita dengan jalur meta, seperti itu. Jadi dia merupakan jembatan atau jalan untuk bisa mengenal satu dengan yang lain. Jadi ya, dan tidak kita harus berinteraksi dengan orang lain pada konten kita terlebih utamanya. Kemudian yang kedua, kita harus interaksi dengan konten teman-teman atau konten orang lain. Kalau kita interaksi dengan satu, pasti kita semakin hari semakin terkenal. Dan meta atau Facebook sendiri itu menyerangkan konten-konten kita kepada orang lain. Lalu kalau kita tidak interaksi, pasti followernya sedikit, kontennya tidak berkembang, dan kontennya tidak banyak yang mengenal. Kecuali kita artis atau video-video yang viral. Nah seperti itu, kita tinggal posting saja, itu secara otomatis banyak yang like, komen. Kalau kita pemula, itu berusaha untuk interaksi, karena interaksi ini merupakan salah satu jalan yang terbaik. Kemudian apa yang teman-teman lakukan? Kalau misalnya teman-teman interaksinya sedikit-sedikit, itu berdampak perkembangannya sedikit-sedikit. Kalau kita interaksi yang baik, artinya video-video yang lewat di beranda kita harus kita komentar, like, dan share. Kemudian video-video yang masuk pada komentar yang masuk pada video-video kita, itu juga harus memberikan interaksi. Seperti itu. Kalau kita tidak interaksi baik, maka followernya sedikit, perkembangan akun kita itu lama seperti itu. Kalau kita mau ingin followernya banyak, kemudian perkembangan akun cepat, maka kita harus bangun interaksi. Nah seperti itu. Kemudian interaksi yang baik dan benar itu seperti apa? Teman-teman, kalau interaksi yang baik dan benar itu tidak harus semua komentar itu kita balas. Kalau kita terlalu banyak komentar nanti spam. Makanya teman-teman harus guna manajemen diri untuk bagaimana satu hari saya membalas komentar berapa. Dalam arti jam 6 saya membalas 5 komentar atau 10 komentar. Tunggu sampai jam 8 atau jam 9. Nah, balas lagi. Kemudian jam 1 sekitar itu bisa balas juga, jam 3, kemudian jam 6. Seperti itu, harus buat jarak. Kemudian kita mau balas juga itu jangan berlebihan, tapi sekitar 5 atau 10 atau 12 ke bawah. Seperti itu yang kita bisa balas komentar dan lain-lain, agar kita tidak spam. Itu hal yang pertama. Kemudian hal yang kedua, yang paling penting sekali teman-teman, kalau kita posting video, itu kita tunggu ya. Kita tunggu sampai berapa menit, agar orang lain komentar, maka kita juga harus komentar, agar Meta atau Facebook melihat bahwa konten kita itu sedang aktif.
bukan robot yang kerja tapi kita manusia, sehingga Meta melihat bahwa konten kita sedang aktif. Jadi ada sekitar 5 orang yang kita balas dan balas, pasti Meta melihat bahwa konten sedang aktif, sehingga video kita itu bisa disarankan kepada orang lain agar orang lain juga nonton. Karena kalau banyak yang reaksi terhadap video, maka Meta melihat bahwa video tersebut bagus, sehingga disarankan kepada orang lain dan lebih banyak like, lebih banyak share, dan lebih banyak nonton, sehingga perkembangan video kita lebih baik lagi, seperti itu. Jadi teman-teman jangan berlebihan komentar atau interaksi, nanti spam. Dan kalau kita tidak interaksi, berarti perkembangan Facebook itu tidak akan baik. Maka kita gunakan manajemen diri kita. Kemudian yang kedua, itu kalau kita mau interaksi, kalau kita tidak bisa manajemen diri untuk berinteraksi, maka berusaha untuk teman-teman bisa ikut pada saran dari Facebook, ada rekomendasi untuk kita bisa membalas komentar atau interaksi. Teman-teman bisa cek di sini dan di sini. Ini Facebook sendiri sudah menyarankan kita untuk bisa berinteraksi di situ. Maka kalau teman-teman mau mengikuti itu lebih bagus. Itu yang paling bagus daripada kita sendiri manajemen untuk membalas. Jangan sampai karena semangatnya interaksi masuk sehingga kita balas sampai ujungnya itu bisa spam. Nah, seperti itu. Jadi saya sarankan untuk teman-teman bisa mengikuti ya interaksi yang sudah kasih panduan dari Facebook itu sendiri, seperti yang tadi saya tunjuk. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan terkait interaksi. Saya Ansel Keren. Di sini ruangnya edukasi untuk membahas tips dan trik tentang Facebook itu sendiri. Jadi teman-teman bisa ikuti terus, dan jangan lupa like, share, dan komen pada channelnya Ansel Keren. Semoga bermanfaat.